hari Senin jam 3 sore ya, jam 3 atau jam 4 sore setelah asar gitu ya. Nah, hari ini kita akan buat 2 Zoom. Jadi setelah Zoom ini kita Zoom sekali lagi karena ada 2 kali pertemuan ya kan. Minggu lalu kan harusnya kita masuk karena masih banyak yang belum fix KRS-nya, juga BPAA belum fix, maka Ibu undur di Senin ini gitu. Jadi biar semuanya itu bisa bergabung di grup ya kan. Kalau yang minggu lalu itu masih sedikit mahasiswanya. Ibu lihat di grup WhatsApp, hari ini sudah banyak karena mungkin sudah pada selesai mengurus KRS-nya ya. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin tidak belajar dulu ya, karena baru pertemuan pertama, Ibu masih kasih yang namanya mungkin tata tertib lah ya, atau aturan-aturan yang ada di kelas kita ya, atau biasa kita sebut dengan kontrak belajar ya. Jadi kontrak belajar di dalam setiap kelas itu kan pasti ada ya. Nah, untuk kelas ini kontrak belajarnya itu ini kan hukum transportasi. Jadi sebenarnya hukum transportasi ini mata kuliah baru ya. Kalau zaman Ibu kuliah dulu belum ada hukum transportasi. Ya, belum ada. Dulu paling yang berkaitan dengan hukum-hukum itu hanya hukum pidana, perdata, etika profesi, bahasa Belanda gitu. Kemudian tata negara, agraria. Nah, sekarang ini ada pembaharuan mungkin ya dalam kurikulum kampus Merdeka, ada mata kuliah yang baru. Salah satunya itu adalah hukum transportasi. Selama Ibu mengajar juga baru ini gitu. Masuk mata kuliah baru hukum transportasi. Ya. Jadi ini termasuk salah satu mata kuliah yang baru. Jadi sehingga untuk referensi buku itu Ibu bebaskan kalian memilih buku karangan siapa ya. Yang penting setiap kalian itu punya satu buku pegangan terkait dengan hukum transportasi. Jadi boleh cari di Gramedia kah ya, atau cari di toko-toko buku online terkait dengan buku hukum transportasi. Untuk pengarang bebas, yang penting kalian lihat aja daftar isi komplit atau tidak. Jadi memilih buku itu lihat daftar isinya. Banyak nggak rangkuman-rangkuman yang detail, banyak nggak isinya gitu. Jadi kalau banyak itu beli gitu. Ya, jadi masing-masing kalian harus punya satu buku terkait dengan mata kuliah hukum transportasi ya. Nah, kemudian untuk kontrak belajar sendiri ya seperti perkuliahan pada umumnya ya, yaitu estimasi waktu keterlambatan. Mungkin kita kasih 15 menit ya. Jadi misalnya untuk online Ibu buat jam 3, maka estimasinya mungkin 3.15. Nah, kemudian begitu juga dengan nanti kalau kita kuliahnya tatap muka. Tatap muka juga itu estimasi waktu keterlambatan 15 menit ya. Jadi 9.40 ke 9.55 untuk keterlambatannya ya. Nah, kemudian kontrak belajar lainnya itu adalah absensi. Untuk Ibu, absensi itu sangat penting. Jadi kalau bisa setiap kalian tuh harus hadir ya. Hadir full. Kita ada berapa kali pertemuan? 14 ya. Artinya 1 UTS, 1 UAS. Berarti kan 14 pertemuan. Ibu harapkan 14 kali pertemuan itu hadir. Kalaupun tidak hadir ya japri Ibu berikan kabar misalnya sakit atau izin ya. Itu di japri dosen mata kuliahnya. Kemudian kontrak belajar lainnya itu adalah apa lagi? Terkait dengan mungkin pakaian ya, pakaiannya yang sopan, yang rapi ya, sesuailah dengan yang namanya mahasiswa. Kemudian terkait dengan penilaian ya. Jadi penilaian dari Ibu itu yang pertama adalah kehadiran, yang kedua itu adalah nanti kita ada UAS, ujian akhir semester ya.
ada UTS, ujian tengah semester, kemudian juga nanti ada tugas, ya, ada juga nanti kuis. Tugasnya juga nanti terbagi dua, ada tugas pribadi dan ada tugas kelompok. Jadi itu adalah poin-poin penilaian yang ada di kelas ini. Gitu. Di setiap kalian Ibu harapkan memenuhi semuanya itu. Ada UAS-nya, ada UTS-nya, kuis, ya, tugas-tugas, dan juga kehadiran. Serta satu lagi adalah keaktifan. Ya, keaktifan di dalam forum, baik secara online maupun secara tatap muka nanti. Oke, nah itu saja mungkin dari Ibu untuk yang namanya kontrak belajar. Ya, ada lagi mungkin yang mau menambahkan untuk kontrak belajar kita? Ada lagi yang mau menambahkan tentang kontrak belajar di kelas kita? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik, karena tidak ada, jadi itulah ya beberapa poin penting terkait dengan kontrak belajar yang ada dalam kelas kita. Intinya, Ibu harapkan kehadirannya, Ibu harapkan poin-poin penilaian yang Ibu sampaikan tadi itu bisa kalian penuhi semua, dan juga bisa memiliki buku ya, buku terkait dengan hukum transportasi, dan juga satu lagi undang-undang transportasi ya. Atau undang-undang lalu lintas ya. Jadi kan transportasi ini kan berkaitan juga dengan undang-undang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi Bu harapkan kalian punya undang-undang tersebut ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bisa di-download, bisa juga kalian beli undang-undangnya di toko buku terdekat atau toko buku online ya. Itu untuk kontrak belajar kita di awal. Nah, untuk materi yang Ibu berikan nanti ya, jadi ini mungkin RPS-nya lah ya, rencana pembelajaran semesternya. Untuk materi mungkin di awal kita membahas tentang ya definisi ya, definisi tentang hukum transportasi ya kan. Kemudian membahas tentang ruang lingkupnya ya. Ya, awal-awal lagi tuh definisi ya, ruang lingkup. Kemudian nanti membahas tentang aturan-aturan hukumnya ya. Baik yang ada di dalam Undang-Undang Transportasi maupun yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dasar hukumnya dua itu ya. Undang-Undang Lalu Lintas ya 22 tahun 2009 dan juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata ya. Kemudian juga nanti membahas tentang macam-macam jenis transportasi yang ada di Indonesia. Nanti dibahas juga tentang asas-asas transportasi di Indonesia, dan juga nanti kita bahas tentang contoh-contoh kasus transportasi yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain, mungkin itu menjadi apa saja ya, dikondisionalkan aja kalau ada materi-materi baru yang akan Ibu sampaikan di akhir perkuliahan ya. Intinya yang pertama ya pengertian, ruang lingkup ya, dasar hukum transportasi kita baik di Undang-Undang Lalu Lintas, baik di KUH Perdata, kemudian nanti tentang jenis-jenis transportasinya, tentang asas-asas transportasinya, dan kasus-kasus transportasi yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi itulah sekilas RPS kita ya, atau pembelajaran yang akan Ibu bahas nanti di materi-materi perkuliahan selanjutnya.
Oke, itu dulu ya untuk pertemuan pertama mungkin kita hanya sekilas apa ya, kontrak belajar, kemudian sekilas tentang format penilaian dan juga tentang materi yang akan Ibu ajarkan. Sampai sini ada mungkin yang ingin ditanyakan untuk pertemuan awal ini? Silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan RPS atau kontrak belajar kita? Ini pada puasa semua ya? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. nampak ya pada lemes semua ya. Pada puasa pada lemes. Jadi memang harus ada joke gitu ya, harus ada lucu-lucu dalam kelas. Cuma Ibu nggak bisa pula gitu. Ibu memang orangnya monoton gitu. Jadi kalau udah ngajar ya udah ngajar aja, nggak bisa joke-joke kayak gitu. Oke, mungkin Ibu padakan dulu ya untuk perkuliahan. Agak hang ini apa Ibu kamera ya. Nggak nampak wajah Ibu. Jadi perkuliahan awal mungkin Ibu padakan dulu ya. Kita lanjutkan sekitar 10 menit lagi. Nanti akan Ibu bagikan link Zoom selanjutnya ya. Jadi nanti sekitar 5 menit atau 10 menit lagi Ibu akan bagikan link Zoom baru di grup, nanti join lagi untuk pertemuan 1 kali lagi ya. Karena ini kan kelas pengganti minggu lalu, jadi hari ini 2 kali Zoom gitu. Oke? Baik ya, terima kasih. Tunggu 5 menit lagi untuk link Zoom baru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akhirin ya.